Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa sunna al-qawmi kafirin. Allah wa salli wa sallim ala abdika habibika amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa al anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa salihin wa farij qurban wal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, Masya Allah, kita kembali bertemu kembali. Kita ketemu lagi melanjutkan episode yaitu motivasi milenial kita. Oke, ini sesungguhnya sudah agak terlambat ini. Ya, kita akan menyampaikan sesuatu yang Allah lebih spesial lagi untuk malam hari ini, untuk pertemuan kita. Aslinya ini sudah sangat genting. Ini sudah, ya Allah, sudah harus pemuda-pemudi milenial harus sadar dan harus melek pikirannya, harus melek hatinya tentang yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau tadi kita lihat ada sedikit TV di bawah, mereka kan menangani virus corona, sudah kondisi sangat genting, sudah sangat memprihatinkan, dan ini lebih genting lagi, ini lebih memprihatinkan lagi, yaitu kita malam hari ini akan membahas sedikit tentang cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika kita membahas tentang cinta, ya para pemuda-pemudi milenial, cinta terbagi menjadi dua. Ya, ntar yang akan kita bahas sekarang ini pasti orang hidup siapapun pasti mempunyai rasa cinta. Gak mungkin enggak. Selagi dia itu seorang itu hidup pasti mempunyai rasa cinta. Dan yang akan kita bahas pada hari segmen ini, insya Allah kita besok lagi kita akan bahas juga. Yang pertama ada kita cinta, yaitu mengidolakan idola kita. Yang kedua yaitu kita cinta terhadap wanita. Itu. Ya. Tapi yang pertama akan kita bahas tentang saat ini, yaitu tentang idola kita. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya kepada kalian. What is love? Mahiyal mahabbah. Apa artinya cinta itu? Artinya Kasih sayang. Kasih sayang. Ya apa? Istilah kasih sayang. Cinta itu anugerah dari Allah. Cinta itu anugerah, Masya Allah. Mas Haki, apa itu cinta? Padahal aku jatuh cinta. Apa itu cinta? Hah? Apa itu cinta? Cinta itu sebuah rasa yang Sebuah rasa. Cinta adalah sebuah rasa. mata menjadi ke seluruh tubuh. Apa lagi? Sebuah rasa lah. Sebuah rasa. Cinta sebuah rasa. Oke. Terserah. Cinta sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan. Ya. Terserah. Ya. Mengartikan arti cinta. Sangka dalamnya arti cinta para alim ulama, sekelas alim ulama, sahabat, para bapak, nggak bisa. Berbeda-beda mengartikan arti cinta. Kita semua pasti merasakan. Tapi setiap orang pasti beda mengartikan arti cinta. Tapi saya ada dua yang arti cinta yang apa? Yang sangat saya senangi. Pasti beda-beda. Ulama nggak pernah sepakat ketika mengartikan tentang cinta. Sangka dalamnya rasa cinta. Yang pertama, di dalam kitab Al-Hikam punya Ibnu Athaillah Iskandari mengartikan arti cinta yaitu al-badl. Cinta itu pengorbanan. Semakin banyak engkau berkorban terhadap sesuatu, pasti semakin besar rasa cintamu terhadap sesuatu tersebut. Iya Bang ya? Ya. Teman-teman nih ya yang masih mau apa, ada acara apa biasa aja. Tapi kalau ada dengan ceweknya, dengan calonnya, Mas jemput saya di sana, walaupun hujan, walaupun apa,
diterjang. Itu cinta, pengorbanan. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar pula power cintanya. Itu menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Katanya Umar bin Hafid malah lebih mengerikan lagi. Kalau saya tidak korban, ainal muhibbun alladzina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisiha. Mana seorang pecinta Allah, pecinta Rasulullah yang mana mereka itu sangatlah ringan mengorbankan harta bendanya. Arti cinta yaitu pengorbanan. Salah satunya. Terus juga ada lagi arti cinta yaitu mailul qalb ila ma yuhib. Condongnya hati seseorang terhadap yang dia cintai. Itu juga keren juga artinya. Kalau kita siapa yang pernah lihat atau menonton baca novelnya ataupun nonton ketika cinta bertasbih, ketika Subhanallah. ketika suruh mengartikan apa itu arti cinta. Cinta yaitu sesuatu yang pahit menjadi manis. Penjara bisa jadi istana, gelap menjadi terang, terus apa lagi itu? Jauh menjadi dekat, yang nggak kelihatan menjadi kelihatan, yang asam kecut semuanya jadi enak, jadi manis. Itulah arti cinta. Ya memang seperti itu. Dalam kehidupan pasti orang hidup pasti ada sesuatu yang dicintainya. Oke, tapi ini yang sangat saya kadang menyesal, kadang saya mengerikan bagi pemuda-pemudi sekarang, yaitu takutnya kita ini salah mencintai. Maksudnya apa? Salah mencintai. Kita hidup, apalagi sekarang ada sosial media, pasti kita itu mempunyai seseorang yang kita ini idolakan, yang kita fani. Ya apa enggak? Pasti semua orang pasti mempunyai tuntunan, mempunyai idola. Nah sekarang pemuda-pemudi Islam bingung, siapa sih seharusnya yang harus saya tiru? Akhlaknya, budi pekertinya, dan kehidupannya, rutinitasnya. Siapa sih yang harus saya tiru, yang harus saya pegangi? Ya. Ini sekarang ya Allah, pemuda-pemudi Islam banyak yang salah, banyak yang maaf sekali, yaitu keliru lah dalam mengidolakan panutan. Maaf, bukan ini kejadian nyata. Barusan kemarin saya ngelihat, ya Allah, saya mau nangis melihat kejadian seperti ini. Banyak, itulah jujur-jujuran aja, ada artis dari Korea. Ya, siapa, grup band apa namanya, nggak tahu, saya nggak mau tahu. Datang ke Indonesia, Masya Allah. Kita bukan apa-apa, mereka orang-orang non-muslim ya, kita mencintai mereka, kita berharap mereka mendapatkan hidayah. Tapi yang kita sayangkan, mereka orang nggak pernah sujud, bukan Islam, bukan apa, ngajarinya hal-hal yang seperti itu, yang kurang baik. Subhanallah, yang kita lihat ketika mereka datang banyak sekali pemuda-pemudi Islam pada pakai jilbab, pada apa, jauh-jauh ada yang dari, coba bayangkan dari Bali ke Jakarta, ongkosnya aja berapa itu? Dan itu bayarnya tiketnya, kalau kalian ingin tahu berapa? Tiketnya masuknya ketika mau nonton konser tersebut sampai 3 jutaan. Satu tiket 3 juta. Ada yang 2 juta. Paling mahal kalau tidak salah 1 juta. Paling murah. Mereka rela seperti itu. Itu apa? Kok mereka berani dari Sulawesi, dari Kalimantan datang ke Jakarta? Apa yang menyebabkan mereka datang sampai rela membayar tiket? Mungkin paling tidak, paling sedikit habisnya 5 juta untuk bisa ketemu yang dia idolakan. Maaf, ini bagi kami sangatlah salah mengidolakan yang seperti itu. Ya, saya teringat salah satu baginda, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ini soal cinta, hati-hati, kita koreksi lagi siapa yang kita panuti, siapa yang kita cintai dalam hati kita. Ini soalnya masalah sensitif, tapi akibatnya, berujungnya dunia akhirat kita taruhannya. Coba bayangkan, suatu ketika dalam hadis, Ja'arajulun ila Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang datang ke Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah langsung bingung, nih orang datang kok nanya kapan kiamat. Ditanya balik oleh Rasulullah SAW, Mas tak datalah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu, hari akhir? Katanya orang tersebut,
hubbullah wa hubbu rasulih. Yang saya siapkan untuk hari kiamat itu yaitu cinta Allah dan cinta Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Habis itu Nabi Muhammad SAW subhanallah mengeluarkan hadis yang menggetarkan hati kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahab. Orang itu kelak di hari kiamat, di akhirat kelak bersama yang dia cintai ketika di dunia. Allah. Kita kasihan ya kepada pemuda-pemudi Islam. Ketika salah mereka mengidolakan, salah ngefans. Ya Allah. Di akhiratnya untuk mereka artis Korea kok kae. Masuk diidola di akhiratnya mau sama artis-artis yang enggak jelas kayak gitu. Idolanya di akhiratnya mau bersama pemain-pemain sepak bola saja. Enggak mungkin. Kita pingin idola Nabi Muhammad SAW. Idola yang perlu kita idolakan Nabi Muhammad SAW. Terus siapa? Al ulama warasatul anbiya, bersama ulama-ulama penerus Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama yang robbani, yang sanadnya jelas, sanad ilmunya jelas dengan guru-gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita idolakan. Masya Allah di Pekalongan, ulama-ulama semua nih kita. Alhamdulillah kita ada Maulana Habibul Dunya, Habib Bana Bakir Al-Atos, di Madonna Habib Taufik. Oke, kita seperti itu tadi. Ya Allah, kasihan kita bukan bagaimana pemuda-pemudi kita salah mengidolakan kalau seperti itu. Insya Allah kita semoga kita bisa mengidolakan ulama-ulama kita. Pekalongan banyak. Dan tadi saya sebutkan juga adalah Masya Allah luar negerinya Habib Umar bin Hafid, guru kita Habib Bana Ali Kufri dan yang lain itu ulama-ulama yang luar biasa yang harus kita idolakan, yang harus kita contoh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terus subhanallah katanya Anas bin Malik itu sahabat Nabi, sahabat sekelas sahabat yang amal ibadahnya luar biasa, kesolehannya tanpa diragukan. Sahabat saja katanya semua hadis Nabi Muhammad SAW yang paling saya senangi yaitu hadis yang tadi, yang almar'u ma'aman ahab, yaitu orang itu kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Bayangkan katanya Anas bin Malik ini, semua hadis saya senang, tapi yang paling saya senangi hadis tadi, bermodalkan cinta toh kelak kita hari kiamat akan dikumpulkan. Nah apalagi kita ya Allah, cinta kita terhadap Rasulullah bagaimana? Kita banyak maksiat, kita banyak apa-apanya, kita kok mau lagi mengidolakan dengan orang yang salah? Jangan sampai. Itu Anas bin Malik, sekelas Anas bin Malik pun seperti itu. Padahal kesolehannya luar biasa. Ya, insya Allah kita semoga bisa mengidolakan dengan idola yang pas, ya, mencintai dan mengagumi seseorang dengan yang pas. Oke, seperti itu ya. Insya Allah kita jangan sampai salah mengidolakan, jangan sampai salah mengikuti kita junjungan kita atau fan yang kita fani dalam hidup kita. Soalnya ya Allah, akibatnya kayak di dunia tapi sampai akhirat ternyata tanpa kita sadari. Oke, saya yakin siapapun pemuda-pemudi milenial dimanapun kalian berada, kalian pasti punya yang namanya ini HP, ya, Instagram, Facebook, YouTube dan yang lain-lain. Tolonglah mulai dari sekarang ya. Yang nggak penting, nggak berguna ketika kalian kok. Contohnya nggak penting, nggak berguna itu bagaimana? Ketika kalian nonton YouTube-nya, ketika kalian nonton IG-nya, uploadan IG-nya dan Facebook-nya, justru membuat hati kita ini, bikin hati kita ini cinta dunia, nah, teringat terhadap dunia dan lalai terhadap akhirat. Itu semuanya nggak penting. Orang-orang yang seperti itu, artis atau pemain sepak bola atau siapapun, ya. Kok sampai seperti itu, yang nggak penting seperti itu, ya, sudah unfollow saja. Yang seperti itu nggak perlu diikuti. Justru membuat keruh kotor hati kita. Justru kita pengen dunia, lihatnya ke atas dan ke atas. Nah untuk bilang, ulama-ulama sekarang juga masya Allah sebagian ada yang berdakwah lewat Facebook, Instagram, yang seperti itu. Ketika membacanya mengingatkan kita kepada akhirat, kehidupan yang hakiki. Masa yang mau diingat semua yang kayak gitu toh, yang ikutkan dunia semua yang sementara? Enggak. Tapi belakang kita akhirat lebih
stop lebih mengerikan, harus kita persiapkan dari sekarang. Insya Allah itu seperti itu ya. Siap di unfollow ya, insya Allah ya. Unfollow, nggak usah kelama, nggak usah banyak mikir. Ya, insya Allah ganti yang baik-baik sedikit-sedikit. Ustaz, saya sudah kedarung nih Ustaz. Saya ngefans dengan pemain sepak bola atau apa. Sudah, jawabannya hanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Habibaka haunan ma'asa ayakuna bahidoka yawman ma'wa abhid bahidoka haunan ma'asa ayakuna habibaka haunan ma'wa. Cintailah seseorang yang kau cintai sewajarnya saja. Kalau kalian mencintai seumpamanya belum bisa nih, entah apa sebagaimana pemain sepak bola apa, yaudah kalian ngefans tapi ngefansnya sedikit saja. Jangan ngefans yang berlebihan. Contohnya berlebihan gimana? Saya ngelihat sendiri di videonya itu, ketika artis Korea datang, ya, mereka fan-fannya ini datang salaman sampai tahu apa merek sepatu kesukaan artis tersebut, nomor sepatunya itu sampai tahu, topinya, kaosnya yang dia pakai mereknya. Itu sudah ngefans ngawur, sudah melampaui batas. Kalau ngefans yang biasa-biasa saja lah, tahu yo ya dia nggak apa-apa mungkin. Kalau ngefans hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau sampai ditelusuri mobilnya apa, rumahnya, punya anak berapa, ini berapa, nah jangan sampai seperti itu. Insya Allah itu ngefans yang apa biasa saja, sewajarnya saja tahu. Dan saya juga ngefans dengan salah satu pemain sepak bola, siapa? Muhammad Salah. Saya senang jawab beliau, Masya Allah, beliau atlet sepak bola top seperti itu. Waktunya Ramadan nih, kita mau Ramadan, waktunya Ramadan beliau main apa sepak bola, waktunya berbuka dia berbuka, tetap melaksanakan puasa. Masya Allah, di dalam pesawatnya suatu ketika beliau sampingnya ada Al-Quran. Enggak apa-apa ngefans Muhammad Salah, ya apa enggak? Wih sayang, kemarin Liverpoolnya kalah Atletico Madrid. Sudah bangun malam-malam ya, sudah mau menang tapi kepala ini kalah. Tapi nggak apa-apa ya, itu ngefans yang seperti itu sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan. Nauzubillah min dzalik. Oke, terakhir ya, motivasi kita ada satu cerita. Sebelum cerita ada pertanyaan dulu kan. Masya Allah. Pertanyaannya apa? Artis siapa yang selalu ditunggu-tunggu ketika Ramadan? Artis siapa yang selalu ditunggu-tunggu ketika Ramadan? Marjan. Artis Marjan. Ada yang tahu artis siapa yang selalu ditunggu-tunggu ketika Ramadan? Ibu Sule. Artis siapa yang tahu? Artis siapa yang selalu ditunggu-tunggu ketika Ramadan? Satu. Afgan Maghrib. Afgan Maghrib. Adhan Afgan. Terakhir cerita ya Allah. Ini kita jangan sampai kalah. Ini motivasi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, ada tempat mimbar beliau. Ya. Kalau bilang sahabat-sahabat Rasulullah pada keingatnya Mu'aiman. Nggak ada para sahabat bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah punya apa ya, tempat mimbar. Ya, mimbarnya di masjid Rasulullah itu terbuat dari batang pohon kurma. Suatu sering yang disandari oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika para sahabat kasihan Rasulullah mau dibikinkan mimbar yang baru. Akhirnya pohon kurma tadi, mimbar yang tadi sudah nggak mau dipakai lagi. Ketika Rasulullah SAW memakai mimbar yang baru yang dibikinkan oleh para sahabat, cerita ini sering diceritakan dari Umar bin Khattab. Rasulullah pakai mimbar baru, kayak tangisan anak kecil.
Ini Rasulullah juga bingung, ini tangisan apa? Tidak ada anak kecil tapi ada rengean, ada anak kayak anak kecil nangis. Ternyata yang mendengar bukan hanya Rasulullah, para sahabat pun semasjid mendengarkan. Ini ada apa Rasulullah masih berkhutbah, kok ada tangisan kayak anak kecil, dicari, nggak ada anak kecil. Akhirnya Rasulullah SAW melihat ternyata tangisan tersebut dari sebatang pohon kurma yang tadinya tempat duduk Rasulullah SAW yang sudah tidak dipakai lagi. Sahabat yang pada di depan mendengar percakapan Rasulullah dengan batang kurma tersebut, hilus sama Rasulullah. Habis itu sudah gak nangis lagi. Rasulullah tanya, kamu mau saya pakai lagi di dunia, apa kamu sudah gak mau saya pakai kelak bersamaku di surga? Katanya pohon tersebut, saya ingin di surga saja bersamamu wahai Rasulullah. Allah. Oke, ketika ditanya, wahai pohon batang, kamu kenapa kok sampai nangis kayak gitu? Saya nggak bisa move on denganmu wahai Rasulullah. Biasanya saya buat duduk kamu, sekarang kau punya mimbar baru. Katanya Habib Umar, coba kita dari cerita tersebut. Itu benda mati, itu pohon, ya, batang pohon, benda mati ya. Kok bisa sampai rasa cintanya kepada Rasulullah SAW sampai nangis seperti itu? Gak bisa move on dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Sebagai umatnya, kita punya hati kita semuanya. Gimana cinta kita kalah dengan pohon, sebatang pohon tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masa kita nggak mau ngefans sih dengan Rasulullah, yang mana pohon pun sampai nggak bisa move on dengan Rasulullah. Masa kita memilih yang hina, maaf yang seperti itu, artis ataupun orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita salah ngefans ke mereka. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah. Nah, semoga sedikit demi sedikit kita semua punya hati. Jangan sampai kalah dengan pohon tersebut untuk ngefans terhadap hal-hal yang tidak berguna, tapi kita fans, kita idola Nabi Muhammad SAW beserta para pewarisnya dengan ulama-ulama. Itulah insyaallah kita semoga kelak di hari akhirat agar kita bisa dikumpulkan terhadap mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu saja saya, kalau lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah.